Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak ada bagi kamu ilmu, atau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena sesungguhnya pendengaranmu dan penglihatan kamu serta pemikiran kamu semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah asar yang berbahagia, pelajaran yang disampaikan oleh Allah kepada kita adalah bagaimana kita di dalam hidup dan kehidupan ini kita bisa saja menjadi seorang pengikut, kita bisa saja menjadi seorang yang mengikuti atau yang menuruti kepada orang lain. Boleh saja. Di dalam beragama pun kita boleh saja mengikuti. Seperti ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, ya Abu Hanifah, kita boleh saja mengikut paham-paham mereka. Tapi yang harus kita miliki sebelum kita mengikuti itu, bahwa pendapat itu sudah kita ketahui dasarnya, memang bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak dibenarkan oleh Allah menjadi orang yang taklid buta. Yang taklid buta itu hanya menurut-nurut saja. Kita tidak paham, kita tidak mengerti apa maksudnya, apa dasarnya. Memangkah ini boleh atau tidak? Memangkah ini diperintah atau tidak? Tidak tahu sama sekali. Lalu kita mengikut-ngikut saja. Ini yang diingatkan oleh Allah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebab kata Allah, pendengaranmu, penglihatan kamu, gerak-gerik hati dan pikiranmu itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun kita mengikut, kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu ikuti itu? Sehingga kita ada jawaban. Setiap orang yang mengikut di dalam Al-Quran ditanya oleh Allah. Orang-orang yang sesat ini semua ditanya, kenapa kamu tersesat? Saya mengikut kepada si anu itu. Kenapa kamu mengikut kepadanya? Tidak tahu kita menjawabnya. Lalu orang yang tempat kita mengikut atau orang yang diikuti itu berlepas tangan. Jadi kata Allah, orang yang diikuti mereka akan berlepas tangan. Ya kenapa kamu mengikut saya? Saya kan tidak menyuruh mengikut saya.
Itu nanti yang akan terjadi di yaumil qiyamah. Dan ini yang dimaksud oleh Allah, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula, kata Allah. Karena pendengaranmu, penglihatan kamu, gerak kreatif pikiran kamu itu semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini bapak-bapak dan ibu-ibu tentu lebih diutamakan tujuan yang dimaksud oleh Allah ini dalam beragama. Ini yang paling utama maksudnya. Di kalau dalam agama main ikut saja. Sahabat, kini bapak dan ibu di Indonesia aku lebih 200 bantu aliran kepercayaan. Lebih 200. Untuk di Jawa tu nak seketik banyaknya. Ada agama yang tidak perlu salat, ada agama yang membolehkan berzina, ada agama diikuti orang. Nah itu nan heran, Pak. Ada orang yang mengikuti, ada orang yang mengaku malaikat Jibril, diturutnya ada orang. Berat dikece 4K orang yang menurut, tidaklah orang bodoh-bodoh, lain sekolahnya, tapi aku namanya mengikuti. Kenapa? Karena mereka tidak mencari tahu. Mereka tidak mencari tahu kenapa mereka harus diikuti. Apa dasarnya? Memangkah ada dalam agama seperti ini, seperti itu? Ini sehingga salat berbahasa Indonesia diturunnya jodoh orang. Ada orang yang mengaku Nabi, Rasul, diturunnya jodoh orang, dionya jodoh orang, yakin jodoh orang, percaya jodoh orang. Sehingga kadang-kadang kalau dicari doa kini bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin taklah lebih 200 macam-macam dan bentuk-bentuk keyakinan, kepercayaan yang dianggap oleh orang itu sebagai agama, tapi sebenarnya bukanlah agama. Termasuk juga kita yang ada di Sumatera Barat ini yang mengaku sebagai agama Ibrahim, yang dari Solo itu katanya dari Padang ini, dari Pawah itu asalnya, kita dari Matu, Jambikan namanya. Mereka mengaku sebagai orang-orang Islam yang paling Islam. Malah itulah agama yang paling benar, agama Ibrahim, bukan agama Muhammad, tapi agama Ibrahim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, jadi ini yang pertama diingatkan oleh Allah dalam ayat surat Al-Isra ayat 36. Jangan mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kita. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Surat Al-Kahfi ayat 28. Janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat kami, kata Allah. Dan dia selalu hidup memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya. Dan adalah kebanyakan daripada urusannya atau pekerjaannya banyak yang melanggar batas. Ini yang kedua yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang hatinya itu lalai dari mengingat Allah. Jadi kalau diikuti orang ini biasanya teman karib dan kerabat, ataupun mungkin juga orang yang senior daripada kita, atau orang tua, ataupun guru kita. Jadi walaupun dia guru, walaupun dia kiai kita, walaupun dia barangkali senior kita, tak boleh oleh Allah kita dilarang mengikuti kalau mereka itu sangat lalai. Hatinya itu sangat lalai dari mengingat Allah.
Jadi yang akan kita ikuti itu adalah orang-orang yang hatinya itu selalu dekat dengan Allah, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lalai, tidak pernah dia hidup dengan memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya. Sebab orang kalau sudah lalai daripada mengingat Allah, maka yang banyak dia turuti, dia ikuti dalam kehidupannya adalah kehendak dan keinginan hawa nafsunya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada urusannya, kebanyakan dari pekerjaan yang dilakukannya itu banyak yang melanggar batas. Jadi orang-orang yang banyak kerjanya melanggar batas, melanggar aturan, melanggar hukum, itu artinya orang-orang yang hatinya itu sedikit, sangat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada di dalam hatinya rasa bahwa apa yang dikerjakan itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu disebut orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah. Jangan diikuti itu, kata Allah. Jangan diikuti. Kenapa? Karena wa kana amruhu furuta. Karena kebanyakan dari pekerjaannya, urusannya, banyak itu yang melanggar batas. Banyak itu yang melanggar hukum, melanggar aturan-aturan. Dia ingin berbuat sekehendak hatinya karena memperturutkan kehendak keinginan hawa nafsunya. Inilah dua hal di dalam ayat surat Al-Isra 36 dan surat Al-Kahfi 28 yang Allah melarang kita jangan sampai mengikutinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.